Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita semua berada dalam organisasi. Baik itu sekolah, kampus, perusahaan, bahkan keluarga pun bisa disebut organisasi, walaupun dalam bentuk yang sederhana. Jadi, apa sih organisasi itu? Secara umum, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Supaya organisasi itu bisa berjalan efektif dan efisien, maka dibutuhkan pemahaman yang kuat terhadap teori organisasi. Pengertian teori organisasi adalah kajian yang menjelaskan bagaimana organisasi itu dibentuk, bagaimana strukturnya, bagaimana mereka berfungsi, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Dengan mempelajari teori organisasi, kita dapat memahami, satu, bagaimana bisa membuat organisasi itu berjalan lebih efisien. Yang kedua, bagaimana caranya memimpin dan mengatur orang-orang dengan lebih baik lagi. Dan yang ketiga, bagaimana sebuah organisasi bisa beradaptasi terhadap perubahan zaman dan teknologi. Kita akan membahas mengenai perkembangan teori organisasi. Jadi seiring perkembangan waktu, teori organisasi pun mengalami evolusi ya. Secara umum, teori organisasi dibagi menjadi beberapa aliran besar. Yang pertama ada teori klasik atau classical theory. Teori ini merupakan pondasi awal dari ilmu organisasi. Teori klasik muncul di era revolusi industri dengan fokus utamanya adalah efisiensi, produktivitas, dan struktur kerja yang teratur. Nah, kelebihan dari teori klasik ini yaitu struktur kerjanya itu jelas dan terorganisir. Serta kelemahannya yaitu mengabaikan sisi kemanusiaan dan hanya fokus pada efisiensinya saja. Yang kedua ada teori perilaku atau behavioral theory. Nah, teori ini muncul karena kritik terhadap teori klasik yang dianggap terlalu mekanistik dan mengabaikan aspek manusia. Ciri utama dari teori perilaku yaitu fokus pada kebutuhan, motivasi, dan kepuasan kerja serta manusia itu dilihat sebagai makhluk sosial, bukan sebuah mesin. Tokoh penting dari teori perilaku diantaranya adalah yang pertama ada Elon Mayom dengan eksperimennya yaitu Hawthorne yang menunjukkan bahwa perhatian terhadap karyawan itu bisa meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada Douglas McGregor dengan teori X dan teori Y yang menggambarkan dua tipe kepemimpinan berdasarkan pandangan terhadap karyawan. Yang ketiga ada teori sistem atau sistem teori. Teori ini melihat organisasi sebagai satu kesatuan sistem terbuka yang saling berkaitan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Organisasi ini dianggap memiliki input, proses, output, dan feedback atau umpan balik. Manfaat dari teori sistem yaitu membantu dalam memahami kompleksitas organisasi serta menyadari pentingnya hubungan dengan lingkungan seperti pasar, teknologi, dan regulasi. Yang keempat ada teori kontingensi atau contingency theory. Jadi teori ini menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk mengatur organisasi. Segalanya itu tergantung pada situasi, lingkungan, dan kondisi organisasi. Teori kontingensi mendorong manajer untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan dan struktur organisasinya itu dengan kebutuhan yang nyata. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan teori organisasi dalam dunia nyata. Dalam praktiknya, teori organisasi itu bisa membantu dalam banyak hal. Di antaranya yang pertama, merancang struktur organisasi yang efisien. Struktur organisasi itu ibaratkan kerangka tubuh ya teman-teman. Kalau misalkan tidak dirancang dengan baik, maka gerak organisasinya itu akan kaku dan tidak akan seimbang. Nah, melalui teori organisasi, kita itu bisa menentukan bahwa struktur yang paling sesuai, apakah itu fungsional, apakah itu divisi, metrik, atau bahkan struktur dasar. Yang kedua, menentukan gaya kepemimpinan yang tepat. Nah, teori organisasi itu membantu manajer dalam menentukan gaya kepemimpinan mereka. Apakah organisasi ini tuh lebih cocok dengan gaya otoriter, gaya demokrasi, atau gaya transformasi gitu.
Karena dengan memahami karakteristik organisasi dan karyawan, maka pemimpin itu bisa menyesuaikan pendekatan yang paling efektif agar supaya memotivasi timnya itu supaya bekerja secara optimal itu seperti apa. Seperti itu. Yang ketiga ada meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Jadi produktivitas itu tidak hanya ditentukan oleh sistem ya teman-teman, tapi juga oleh suasana kerja dan keterlibatan karyawan. Organisasi yang mampu menciptakan budaya kerja yang positif akan cenderung memiliki karyawan yang loyal dan berkinerja tinggi. Yang keempat ada mengelola perubahan dan konflik. Perubahan dalam organisasi itu adalah sesuatu hal yang pasti akan baik ya. Namanya perubahan, kita akan berubah dari yang tadinya menengah menjadi meningkat, yang tadinya buruk menjadi lebih baik, seperti itu. Jadi karena perkembangan teknologi, krisis atau perubahan pasar. Jadi selain itu juga teori perilaku itu membantu memahami konflik antar individu atau antar tim ya, sehingga bisa diselesaikan tanpa mengganggu produktivitas itu sendiri. Yang kelima ada mengadaptasi strategi terhadap dinamika pasar. Dalam dunia yang terus berubah, strategi organisasi juga tidak bisa kaku ya. Teori kontingensi menekankan bahwa strategi, struktur, dan gaya kepemimpinan itu harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Organisasi yang adaptif akan mampu merespon perubahan tren pasar, kemajuan teknologi, atau perubahan perilaku konsumen dengan cepat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, sebagai kesimpulannya, teori organisasi itu adalah fondasi penting dalam dunia manajemen dan bisnis. Dengan memahami teori-teori yang ada, kita tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan, tapi juga mengapa dan bagaimana cara melakukannya dengan efektif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya memahami teori organisasi. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.